didn't lose the last two games, and with Mace, Tepat diputuskan tadi malam. Begini pernyataan mengejutkan dan sangat berani Calvin Verdonk jelang Timnas Indonesia versus Bahrain nanti malam. Di luar dugaan sangat berani keluarkan pesuar super keras begini di depan publik. Semua fans Garuda Auto mendadak bahagia dan pesta pora mendengarnya. Temukan jawabannya hanya di sini. Debut Eliano Reijnders di Timnas Indonesia menunggu keputusan eksperimen Shin Tae-yong. Apakah pelatih akan memberi kesempatan kepada Reijnders di laga mendatang? Simak analisis tentang peluang debutnya di tim. Maarten Paes ungkap ambisi Timnas Indonesia lebih dari sekadar 3 poin. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi utama Maarten Paes saat menghadapi Bahrain? Temukan strategi dan harapan yang bisa mengubah permainan Timnas Indonesia di laga penting ini. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Tepat diputuskan tadi malam. Begini pernyataan mengejutkan dan sangat berani Calvin Verdonk jelang Timnas Indonesia versus Bahrain nanti malam. Di luar dugaan sangat berani keluarkan pesuar super keras begini di depan publik. Semua fans Garuda Auto mendadak bahagia dan pesta pora mendengarnya. Temukan jawabannya hanya di sini. Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk baru-baru ini mengungkapkan keyakinannya mengenai kekuatan Bahrain menjelang pertandingan penting yang akan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis (10 Oktober 2024). Calvin dan rekan-rekannya telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi lawan yang diakui memiliki lini depan yang mengesankan. Dalam pernyataannya, Calvin mengatakan pertandingan ini sangat penting bagi kami. Saya pikir kami harus bermain kompak sebagai sebuah tim. Dia menekankan bahwa tim harus berfokus pada pertahanan yang solid dan strategi agresif untuk menahan serangan dari Bahrain. Kami harus bermain agresif karena mereka punya kualitas di lini depan. Tambahnya, menunjukkan kesadaran timnya akan tantangan yang akan dihadapi. Calvin Verdonk juga tidak segan untuk mengakui bahwa dia bukan satu-satunya yang berkontribusi pada hasil positif Timnas dalam beberapa laga terakhir. Ia menjadi bagian dari sejarah tak terkalahkan Timnas Indonesia di 3 pertandingan terakhir, termasuk kemenangan melawan Filipina dan hasil imbang melawan Australia serta Arab Saudi. Saya pikir bukan karena tim ini bisa terus mencatat laga tak terkalahkan. Sepak bola Indonesia terus bangkit dan Timnas bukan hanya tim yang bagus, tapi juga punya kualitas, ungkapnya dengan penuh semangat. Calvin percaya bahwa keberhasilan tim bukan hanya ditentukan oleh satu individu, melainkan merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pemain. Ia menunjukkan rasa optimisme dan keyakinan bahwa perkembangan yang dialami skuad Garuda dapat membawa mereka meraih hasil positif dalam pertandingan mendatang. Dengan semangat juang yang tinggi, Calvin dan rekan-rekannya berharap dapat tampil maksimal untuk membanggakan Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang strategi yang diambil oleh Timnas Indonesia? Apakah kalian percaya bahwa mereka dapat mengatasi tantangan yang ada? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Debut Eliano Reijnders di Timnas Indonesia menunggu keputusan eksperimen Shin Tae-yong. Apakah pelatih akan memberi kesempatan kepada Reijnders di laga mendatang? Simak analisis tentang peluang debutnya di tim. Peluang debut Eliano Reijnders bersama Timnas Indonesia terancam. Eliano Reijnders, yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir September 2024, kini menghadapi tantangan untuk melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia. Ia dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat tim dalam laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Namun peluangnya untuk tampil dinilai cukup kecil.
Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menjelaskan bahwa meskipun tidak meragukan kemampuan Liano, posisi bek sayap kanan yang menjadi posisi naturalnya sudah diisi oleh Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam. Liano juga bisa berperan sebagai bek tengah, namun posisi tersebut sudah dipenuhi oleh Jordi Amat, Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Mas Helgers. Arya menekankan bahwa jika Liano bersedia bermain di posisi lain, peluangnya untuk tampil bisa meningkat. Liano pernah bermain sebagai winger kiri dan gelandang serang, sehingga ada kemungkinan ia dimainkan di posisi tersebut jika Shin Tae-yong memutuskan untuk bereksperimen. Dengan timnas Indonesia yang memiliki target mengumpulkan 15 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, keputusan untuk menurunkan Liano apakah di posisi naturalnya atau tidak akan sangat bergantung pada strategi pelatih. Mari kita tunggu keputusan Shin Tae-yong dan berharap untuk penampilan terbaik dari timnas. Maarten Paes ungkap ambisi timnas Indonesia lebih dari sekadar 3 poin. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi utama Maarten Paes saat menghadapi Bahrain? Temukan strategi dan harapan yang bisa mengubah permainan timnas Indonesia di laga penting ini. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes baru-baru ini mengungkapkan harapannya menjelang pertandingan melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024. Maarten yang saat ini berkarier di MLS bersama FC Dallas mengaku masih menunggu perkembangan cederanya sebelum memastikan bisa tampil di laga penting ini. Meskipun absen dalam pertandingan terakhir FC Dallas melawan Portland Timbers akibat cedera, ia tetap berangkat ke Bahrain dan menjalani pemeriksaan medis. Setelah pemeriksaan, ia merasa baik dan mulai berlatih bersama timnas tanpa kendala, bahkan sudah kembali menggunakan sarung tangan kiper setelah 5 hari. Walaupun masih belum ada kepastian tentang penampilannya, Paes tetap optimis. Ia menegaskan bahwa tujuan utama timnas Indonesia adalah meraih kemenangan dalam pertandingan ini. "Kami ingin membawa poin ke Indonesia," katanya dengan penuh semangat. Bagi Maarten, meraih 3 poin adalah target yang jelas dan menjadi motivasi utama skuad Garuda. Lebih dari sekadar meraih kemenangan, Maarten juga ingin timnya terus berkembang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang selalu mendukung timnas Indonesia. Dengan senyum, Paes mengatakan bahwa ia sedang mempelajari bahasa Indonesia dan berusaha untuk berkomunikasi lebih baik dengan fans. "Saya suka 3 poin," ungkapnya sambil tersenyum. Dengan semangat juang dan dukungan dari seluruh supporter, timnas Indonesia siap menghadapi Bahrain. Mari kita dukung bersama agar Garuda terbang tinggi dan membawa pulang kemenangan.